Konnichiwa minasang, balik lagi bersama saya Atina Zaitun Amelul Mujahidin. Nah, pada video kali ini kita itu memasuki bab 15, yaitu Dynamic Routing PGP. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara EIGRP dan juga OSPF. Nah, kalau EIGRP dan juga OSPF itu dia IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, yang maksudnya yaitu AS. Nah, sedangkan untuk BGP itu dia itu EGP atau Exterior Gateway Protocol, yang mana dia itu inter AS. Nah, AS ini kita bisa ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini tuh ada perusahaan Google.com yang mana dia itu untuk AS-nya 100. Lalu ada Facebook.com, AS-nya itu 200, dan juga Twitter.com yang AS-nya 300. Nah, untuk menggabungkan tiga perusahaan ini, kita itu harus menggunakan BGP. Karena kalau menggunakan EIGRP atau OSPF, dia itu hanya ada dalam satu AS, yang berarti satu perusahaan. Nah, kalau BGP itu, dia itu antar perusahaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam router 1. Kemudian di sini kita akan isikan dulu untuk interface gig 0/0. Di sini untuk IP-nya itu dia itu 10.10.10.1. Kemudian dia subnet masknya itu 255.255.255. Nah, perhatikan di sini itu untuk prefixnya itu 30. Jadi kita menggunakan subnet masknya itu 5252. Kemudian di sini kita enter. Nah, setelah itu kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, lalu di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface gig 0/1. Kita enter. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu di sini karena prefixnya itu 24, kita menggunakan subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan juga pada router keduanya. Nah, di sini sudah saya konfigurasikan untuk router 1 dan router 2-nya. Di sini langsung saja kita masukkan untuk IP-nya. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan konfigurasikan untuk BGP-nya. Di sini kita pergi ke router 1. Kemudian di sini kita exit. Lalu di sini kita ketikkan router BGP lalu tanda tanya, maka di sini tuh akan ada tulisan autonomous. Nah, autonomous itu maksudnya router-router yang terhubung harus memiliki angka yang sama dengan autonomous number-nya. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Selanjutnya di sini kita akan ketikkan untuk IP tetangganya. Berarti IP tetangga dari router 1 itu interface gig 0/0 yang ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan NIC 10.10.10.2. Lalu di sini kita ketikkan remote strip as. Kita enter. Ini kita beri tanda tanya ya, teman-teman. Kemudian di sini itu akan ada tulisan as of remote neighbor. Nah, maksudnya itu router 1 itu misalkan sebagai perusahaan 1, kemudian router 2 itu sebagai perusahaan 2. Nah, ketika router BGP 1 itu maksudnya itu router ini merupakan perusahaan 1, berarti neighbor atau tetangganya itu perusahaan 2. Jadi di sini kita akan remote as perusahaan 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan networknya yaitu 10.10.10.0. Kemudian di sini kita tambahkan mask 255.255.255.252. Kemudian di sini kita enter. Nah, lalu kita ketikkan lagi. Di sini kita ganti 0. Lalu untuk IP-nya itu saya menggunakan 192.168.1.0.
Nah, selanjutnya kalau sudah di sini kita pergi ke router 2-nya. Nah, di sini kita exit, lalu di sini kan dia itu perusahaan 2. Terus di sini kita bisa ketikkan router BGP 2. Kemudian dia itu networknya itu si router 1. Jadi kita bisa ketikkan NIC, ini kurang E. Lalu untuk yang akan kita remote as itu networknya 10.10.10.1. Kemudian remote strip as 1 karena dia itu perusahaan 1. Di sini kita enter. Nah, kemudian di sini kita itu akan mengetikkan networknya, yaitu 10.10.10.0, lalu mas 255.255.255.252. Kemudian di sini kita enter, lalu kita tambahkan lagi, di sini kita ganti 0. Lalu untuk IP-nya itu 192.168.2.1. Ini 0. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa cek menggunakan perintah show IP BGP summary. Nah, maka di sini untuk networknya sudah ada ya teman-teman, yaitu yang 10.1. Selanjutnya di sini kita juga akan cek, ini kita exit, kita cek menggunakan perintah show IP route, kita enter. Maka di sini tuh sudah ada yang B, yang mana B itu maksudnya itu BGP teman-teman. Nah, lalu di sini sudah ada untuk IP yang 1.0 dan juga yang 2.0-nya. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Di sini awal-awal tuh memang failed ya teman-teman. Kemudian kita ulang. Nah, dia sudah successful. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan menambahkan sebuah router dan juga PC. Nah, di sini kira-kira untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan. Pertama pada router 2 kita exit. Ini kita masuk ke conf, lalu di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/2 yang mana itu yang mengarah ke router barunya. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 10.10.20.1, lalu subnet masknya itu 255.255.255.252. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Selanjutnya di sini kita konfigurasikan untuk router 3-nya. Nah, kita masuk ke dalam interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 10.10.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu di sini kita exit, lalu kita masuk ke dalam interface gig 0/1. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu di sini saya akan memasang IP untuk PC 3-nya. Nah, lalu di sini kita masuk ke dalam router 2-nya, lalu di sini kita exit, lalu kita masuk ke dalam router BGP 2, kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan networknya yaitu 10.10.20.2. Lalu di sini kita ketikkan remote strip as, lalu angka 3 karena router 3 itu adalah perusahaan 3. Terus kita enter, lalu di sini kita masukkan networknya
yaitu 10.10.20.0. Lalu mas 255.255.252, kemudian kita enter. Lalu di sini kita exit. Nah, di sini kita akan konfigurasikan pada router 3-nya. Kita exit dulu, lalu kita pergi ke router BGP 3. Ini kita spasi, kemudian di sini tuh kita akan ketikkan untuk neighbornya, yaitu 10.10.20.1. Nah, kemudian di sini kita ketikkan untuk neighbornya, yaitu 10.10.20.1. Kemudian remote strip as 2, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan untuk networknya, yaitu yang 10.10.10.20, ini 20.0, kemudian masnya 255.255.252, kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan tambahkan lagi untuk yang di sini titiknya 0, lalu IP-nya itu kita menggunakan 192.168.3.0. Lalu di sini kita cek menggunakan perintah do show IP route. Kita enter. Maka di sini itu sudah ada untuk yang 1.0 sampai 3.0. Kemudian di sini saya akan coba untuk mengirimkan paket sini dari PC 2 ke PC 3. Ini awal-awal memang file, kita ulangi lagi. Nah, dia sudah successful. Kemudian di sini kita coba dari PC 1 ke PC 3. Dia sudah successful ya, teman-teman. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.